Halo, visual novel ini menceritakan sebuah perjuangan dari seorang pembudidaya lele. Mari kita simak bersama-sama bagaimana seorang pembudidaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang pilu. Ada seorang ayah yang terlilit hutang. Banyak kebutuhan keluarga yang harus dia cukupi. Dia harus membiayai anaknya untuk bersekolah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dia hanya memiliki sisa yang tabungan yang tidak cukup banyak dan sepetak tanah kecil yang bisa dia manfaatkan. Ayah ini mencari cara bagaimana memanfaatkan uang sisa tabungan dan sepetak tanah kecil yang dia punya. Ia bernama Budi. Budi bekerja sebagai tukang pemotong ikan di pasar. Karena itu, dia mulai tertarik untuk menjadi seorang pembudidaya dan dia memutuskan untuk menjadi pembudidaya lele. Dalam proses menjadi seorang pembudidaya lele, banyak rintangan yang dia hadapi. Apakah dia berhasil untuk menjadi seorang pembudidaya lele yang sukses? Budi, keluar kamu. Ada apa nih, Pak? Alasan aja kamu. Cepat lunasi hutang atau si bos nanti bakal turun tangan. Tahu kan kalau sampai si bos turun tangan? Iya, Pak. Maaf banget. Bukannya saya nggak mau bayar, Pak. Tapi saya perlu membayar uang sekolah anak saya, Pak. Jangan sampai deh si bos turun tangan. Camkan itu. Alasan terus bisanya. Rumah kau mau jadi jaminan juga, hah? Segera bayar hutangmu. Jika aku kembali datang ke sini lagi, rumah ini akan langsung disita. Aduh, Pak. Baik, Pak, akan saya lunasi bulan ini. Kali ini saya janji bakal lunasi deh. Bener ya? Awas sama ingkar janji. Ada apa sih, Pak? Tadi ribut-ribut. Tadi ada debt collector datang. Biasa, nagih hutang kita. Aduh, gimana ya, Pak? Mana si Uda lagi sakit. Terus si Bada juga harus banget sekolah tahun ini. Belum lagi kita makan gimana, Pak? Apa harus kita pakai tabungan kita? Iya, Bu. Mungkin Bapak pergi keluar sebentar ya. Mau cari udara segar. Aduh. Gimana ya? Udah lagi sakit. Bada sekolah. Belum lagi harus ngasih uang harian ke istri. Aku kan punya tanah dan ada tabungan sih. Mungkin bisa kali ya aku manfaatin biar uangnya juga berputar. Bisa buat sekolah si Bada dan juga
bisa bayar hutang keluarga kita. Bu, Bapak punya rencana nih, biar bisa bayar hutang sekalian kebutuhan keluarga kita. Apa tuh, Pak? Kita kan punya tanah dan juga punya tabungan kita. Gimana kalau Bapak jadi pembudidaya lele aja, Bu? Apa gak beresiko tuh, Pak? Gak apa-apa. Bu, kita coba aja dulu. Ya udah, Pak. Kalau Bapak sanggup, Ibu mendukung. Toh, uangnya buat anak-anak dan lunasi hutang kita. Oke, Bu. Bapak coba keluar lagi ya sambil mikir. Kolam ikan lele ya. Aku bikin kolam lele di sini aja ya. Tapi gimana cara bikinnya ya? Aku coba searching kali ya di internet. Siapa tahu ada caranya. Akhirnya ketemu juga. Ternyata kolam ikan bundar terangkai dari besi anyaman, triplex, dan terpal. Kalau gitu aku mau langsung coba bikin ah. Oke, pertama-tama aku harus membuat kerangka kolam dari anyaman besi sebagai fondasinya. Selanjutnya, aku harus memasang terpal talang untuk mencegah terpal bagian dalam rusak dari kerangka besi. Dan yang terakhir, aku harus memasang terpal kolam untuk menampung ikan-ikannya. Merangkainya udah kelar nih. Sekarang saatnya membuat air untuk budidayanya. Tapi gimana ya cara mengelola air di kolam budidaya? Kayaknya aku inget Mamat ngurusin kolam. Oke, aku pokoknya harus berguru ke Mamat. Halo Mat, lu sibuk gak? Kagak kok Bud. Sini langsung ke rumah gue aja. Oke, siap. Mat, sorry ganggu lu. Ceritanya, gue lagi mulai usaha pelihara lele. Gue baru inget, lu kan suhunya. Boleh dong bagi tips and triknya. Wih, keren amat lu. Gue juga masih belajar kok. Lu udah buat atau baru buat, Bud? Gue baru bikin kolam. Cuma gue gak tahu nih soal manajemen air budidaya ikan lele. Bener, Bud. Manajemen airnya ada ketentuannya sendiri. Nanti gue kasih tahu. Gue selesaikan dulu kasih pakan ikan gue. Iya Mat, lu kan suhunya. Bisa nih sharing dikit tentang pengelolaan air. Oke Bud, kita langsung ke tokonya aja gimana? Nanti gue bantu pilihin apa yang lu butuhkan. Wah oke, siap Mat. Budi dan Mamat bergegas ke toko alat untuk pengelolaan air kolam dan memilih alat-alat mana saja yang digunakan untuk manajemen air. Mat, kira-kira alat yang dibutuhin untuk manajemen air buat kali ini apa ya? Oh, banyak Bud.
Salah satunya tuh ada alat pengukur pH air. Kegunaannya buat apa tuh, Mat? Ya, kalau alat pengukur pH air itu agar kita mengukur air kolam itu bersih atau enggak. Karena kalau pH air kolam kita bawah netral atau kisaran 7-8, nanti jamur dan bakteri akan bermunculan. Oh alah, gitu ya. Gue baru tahu nih, Mat, kalau kita diwajibkan untuk menjaga pH airnya. Iya, Bud. Terus juga kalau kita ngisi air kolamnya tuh gak boleh sembarangan. Harus ditakar dulu. Weh, ditakar gimana tuh maksudnya? Iya, untuk kolam bundar yang bisa buat nampung 1000 ekor lele, volume airnya harus 2500 liter. Oh, harus telaten ya berarti, Mat. Ya, gitu deh, Bud. Dunia perikanan itu luas dan keras. Siap nggak lu buat pelajarinya? Jelas siap dong. Gue malah makin penasaran nih. Oke deh. Ya udah, lu isi airnya dulu aja sama atur kadar pH-nya. Kayak yang gue bilang tadi. Siap. Makasih ya, Mat. Udah dikasih wawasan soal budidaya ikan lele ini. Oke, santai aja, Bud. Kalau mau ada yang ditanyain, tinggal telepon aja. Atau main ke rumah gua. Oke deh. Gua balikin ini dulu, Mat. Makasih ya. Oke, hati-hati, Bud. Oke. Jadi, tadi Mamat udah bilang kalau kolam ikan yang bundar seperti ini harus diisi dengan 2500 liter air. Harus mencapai 2500 liter ya. Oke, setelah air diisi, Mamat menyarankan untuk sterilisasi air dengan memberikan garam ke dalamnya. pH yang bagus adalah pH netral, yaitu kisaran 7-8. Ups, apakah kalian penasaran bagaimana kelanjutannya? Kalau iya, nantikan ya chapter selanjutnya dari visual novel ini. Mari jadi pembudidaya yang bermanfaat dan berkualitas. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.